Kalau sama-sama sayang mending pertahanin buat introspeksi kan, kalau sama-sama jahat. Kalau sama-sama jahat mending ngebegal aja. Sekarang lagi sepi jalanan. Kemana we Ajib lah. Selamat malam semuanya, berjumpa lagi dengan kami pemuda Asmara. ini mau indie ya, pemuda mau indie malam ini kita akan ngebahas soal putar konsultasi asmara tanpa solusi. Oke. Oh, ada Billy. Aduh, Billy lagi. Billy lagi. Oke, tadi subuh di Instagram aku sudah melemparkan sebuah poster akan ngebahas apa soal malam ini. Apa yang akan dibahas? Tentunya adalah konsultasi asmara tanpa solusi. Kenapa kita tanpa solusi? Asmara. Karena jawabannya sesungguhnya itu adalah kamu yang merasakannya ya. Jadi bukan kami. Seperti itu. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung di siaran Getirindu. Kayak pabulit yang itu iman. Dan ada dua ya. Bisa baik. Oke. Langsung saja pertanyaan pertama. Nah, kita dapat pertanyaan nih dari komentar-komentar di Instagram yang bertanya keluh kesah tentang asmara. Beritanya tiada akhir. Ada 200 pertanyaan, cuman kita cut karena kebanyakan tadi maghrib penutupan pertanyaannya ya. Nah, pertanyaan pertama bacain siapa tuh? Kita dapat sebuah pertanyaan dari pertama si Dimas. Ini wah ada logonya. Iklan. Ini beberapa pertanyaan yang telah masuk di akun kami berdua di Instagram. Ternyata banyak sekali. Dan pertanyaan pertama ada @sidimas. Bagaimana balikan sama gebetan yang sudah putus? WKWKWK. Ini si Dimas ternyata keturunan bebek. Kenapa bisa dikatakan itu? Pertanyaannya ada WKWKWK ternyata bebek. Gerah ya. Bagaimana mau jawab? Aku yang jawab. Bagaimana balikan sama gebetan yang sudah putus? Kalau dia mau, ya balikan aja. Kalau nggak mau, ya udah jangan balikan. KBBI diperhatikan. Oke, hanya itu aja. Nah, ini apa? KBBI diperhatikan. Sama satu hal lagi, bagaimana balikan sama gebetan yang sudah putus? WKWKWK. Sebenarnya nggak ada trik khusus gimana balikan sama gebetan yang udah putus. Pertama pastiin dulu dia mau atau enggak gitu sama Dikau, si Dimas. Pastiin. Kalau dia nggak mau ya ngapain dipaksakan gitu sama doi. Toh juga hubungan yang dipaksakan tuh kurang baik. Yang baik itu ketika memasak sayur kol menggunakan sosin. Nah, jadinya aneh kan? Daging anjing. Itu. Kayak lagu ya. Itu bagaimana caranya? Anjir. Kebucu. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Diacak aja. Iya. Pertanyaan kedua dari Fahmigu. Nih, doi itu Fahmigu. Oh, ada tuh. Ya. Ini di live. Nah, ini cara untuk mendekati kakak tingkat yang sudah resmi berpenampilan pada Padepokan Silat 212. Ini yang nggak berpenampilan tuh maksudnya gimana gitu, Fahmigu?
Wah, ada Paramita lagi. Paramita. Iya, Selamat malam Paramita. Di sini hujan deras dan hujan rintik dan gerah sekali. Iya. Ternyata ini kenapa ya setiap live tuh gerah terus ya dari kemarin-kemarin. Padahal mungkin aku ada mandi. Pape juga itu Paramita terus tadi. Hmm. Oh, ini dulu cara Jawab. cara untuk mendekati kakak tingkat yang sudah resmi berpenampilan padepokan. Pakai baju penca atau gimana ini berpenampilan padepokan? Nih. Cara untuk mendekatinya pakai modus sketsa wajah sebagai modus asmara. Terus naon deui nya? Kakak kelas teh kalau teuing euy sia. Kade lo Bandung ngeceng. Kok jadi bahasa Sunda ya? Nih aku tambahin. Untuk wah ada Mbak Rasya. Raisa. Sebenarnya untuk kami cara untuk mendekati kakak tingkat yang sudah resmi di Padepokan Silat tuh pastikan dulu dia itu udah punya kekasih atau belum, Fahmi. Ya, kalau andai kata dia udah punya kekasih, jangan takut, pepet aja dengan yakin. Jangan gait orang aja. Iya, yang penting kalah ya. Yang penting ini Fahmi. Cara PDKT-nya Fahmi ke kakak kelas tersebut. Iya. Apakah cara PDKT membuat dia berkesan atau tidak gitu. Jangan sampai Diko membuat dia ilfil. Kecuali memang cara Diko seperti itu Fahmi, cara PDKT dengan kakak tingkat. Terkadang juga PDKT dengan kakak tingkat itu mempunyai harus trik khusus. Iya. Karena kakak tingkat terkadang sudah kebal dengan yang namanya gombalan maut anak-anak seni rupa. Tapi enak loh godain kakak tingkat, biasanya kita yang ditraktir. Iya itu Fahmi. Soalnya mereka lebih mapan kayaknya. Iya, pastikan dulu kakak tingkatnya jurusan mana Fahmi. Iya, apalagi yang janda tuh. Pastikan kakak tingkatnya jangan seni rupa. Iya. Karena udah tahu jurus-jurus ada anak seni rupa Fahmi. Iya, biasanya cowok lagi. Ceweknya kurang. Iya, kebanyakan cowok di seni rupa Fahmi. Oke. Terus itu dia Fahmi, mau nambahkan Fahmi? Sudah. Ini buat penampilannya yang dimungku. Pertanyaan ketiga, Membaca. masuk. Nih, dari Bimo RJ. Kapan ya saya punya wakuncar lagi mas? Atau warkuncarolin aja waktu kunjung pacar orang lain? Hehehe. Nah, kapan katanya? Kalau nggak nyari, nggak akan dapet. Nggak akan dapet yang dikopdarin, yang diwakuncarin. Wakuncarolin waktu kunjung pacar orang lain. Jangan pacar orang lain, nanti kamu didagor helm. Apalagi pacarnya gangster kan takut nanti didagor helm. Kalau enggak kunci pipa. Apa itu? Kunci pipa itu kunci yang Oh, besi gede. Oh, Itu biasanya bawa yang gituan kan. iya. Ada yang tambahin nggak? Satu lagi Bimo, mana Bimo tadi? Ini nih. Kapan saya punya waktu wakuncar, waktu kunjung pacar? Pastiin kamu jomblo atau enggak Bim? Itu kalau nggak punya cewek pasangan untuk apa? Kunjung pacar. Setidaknya ada dulu lah gadisnya yang mana. Kunjung tetangga aja. Iya, kalau tidak yang dekat-dekat aja lah di kosan. Apakah ada seorang wanita, ajak ngobrol aja Bim. Ibu kosan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, yang penting ada teman ngobrol Bim. Itu dia. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya. Raisa tuh masih standby tuh. Iya, Raisa nunggu. Wah, Raisa nih aku jawab aja ya. Raisa, pertanyaan Raisa nih. Tanya. Bagaimana cara membangun chemistry dan keawetan hubungan seperti kalian? WKWKWK. Mbak Raisa ternyata bebek ya, WKWKWK. Biar ketawanya. Jawab. Biar awet ya Mbak ya. Kayak siapa ini tuh, kayak kita berdua. Pakai formalin Mbak, kalau enggak boraks. Pasti awet tahan lama. Hubungan pasti awet itu sampai mati. Ya, setelah itu tambah jangan lupa Raisa hubungannya awet dikasih lem.
Ya, hal apapun jika dikasih lem itu awet itu. Pekat. Nempel. Lem kayu tuh bisa buat rambut jadi berdiri. Ya, itu Apalagi cinta. biar membangun chemistry biar awet ya. Waduh, Mbak Raisa masih anteng aja. Iya. Pertanyaan berikutnya kita bahas yang mana? Banyak pisan sih. Banyak nih Yang ini ada yang menarik nih. Tadi sore ada yang pesan masuk lewat DM Instagram aku. Dan pertanyaannya adalah, apa tandanya apabila seseorang masih menyimpan foto bersama mantannya? Tandanya sebenarnya bisa bermacam-macam. Kenapa bermacam-macam? Mungkin saja pria atau gadis tersebut adalah orang yang paling berkesan hebat gitu untuk kehidupannya saat masih menjalani hubungan bersama. Makanya masih menyimpan foto mantan. Lalu juga di antara pasangan yang telah hadir di dalam kehidupan Dikau Mutiara, mungkin ada seseorang yang paling hebat di antara orang-orang tersebut dan enggan dilupakan. Maka dari itu fotonya disimpan di dompet, baik di dompet atau galeri Instagram atau dimanapun. Tapi jangan berkecil hati. Bukan berarti kau nggak bisa menjadi seseorang yang paling hebat. Kau pasti bisa berjuang dengan keras dengan caramu sendiri. Karena setiap orang berbeda-beda ketika membuat seseorang berkesan. Caranya macam-macam. Entah cara yang lucu atau serius atau hal apapun itu. Jadi jangan merasa berkecil hati. Oke, Mutiara mau jawab? Silakan. Atau pertanyaan lain? udah ini mah sedih tuh yang menyimpan foto bersama mantannya. Aku foto aja jarang, berdua sama maneh terus. Aku juga galeri gak pernah ada foto cewek. Fotonya cowok aja terus Sudirman lagi. Anak-anak sendiri lupa temen-temenku. Pokoknya nggak ada sih, ada tapi aku simpan. Iya, dalam hati. Iya. Disimpan ya dalam hati biar kekal abadi. Febi ini ada dari Febi Tempe Sweet. Febi Tempe Sweet. Susah amat namanya ya. Kak, aku pernah dengar kalau perempuan bercanda bakal ditangkap serius oleh laki-laki. Begitupun sebaliknya. Apakah pernyataan itu fakta? Fakta nggak fakta sih, biasanya cowok yang anggap serius tuh yang baperan. Zaman sekarang tuh cowok gampang baperan karena sosial media udah banyak. Cewek ngetik hai juga bisa dikirim, cowok bisa baper zaman sekarang tuh. Atau mungkin kamu terlalu cantik Nona, seperti Juliet. Wah, seperti Putri Juliet, anaknya Sersan Endang. Oke, aku tambahin buat Febi Tempe Sweet. Saya ngarana. Kak pernah dengar kalau perempuan bercanda bakal ditanggapi serius oleh laki-laki. Begitupun sebaliknya. Apakah pernyataan itu fakta? Kalau itu benar-benar fakta, itu udah ada risetnya. Dan yang berbau fakta itu terbukti secara keabsahannya, entah baik riset atau diteliti. Berarti itu fakta, bukan mitos. Mitos masih dalam Penelitian. Dongeng, bisa dibilang dongeng atau legenda atau apapun itu. Tapi kalau bertandanya sambil mukul-mukul, cubit-cubit gemes, itu fakta sering terjadi di hubungan remaja saat ini. Cubit-cubit baper. Iya, cubit-cubitan, Baper. terbawa perasaan dan jatuh hati. Itu dia Baby So Sweet, Tempe Sweet. Terima kasih banyak. Lalu pertanyaan berikutnya, boleh siapapun bertanya. Wah, Raisa masih tetap anteng ya. Rifat Ajis. Rifat Ajis. Pertanyaan yang kocak Rifat Ajis. Nih Bapak Linmas nih, Bapak Linmas. Pada larang nih. Kau yang jawab nih, kau banget. Bapak Linmas Indonesia, Rifat Ajis.
Selamat malam untuk semuanya. Aku ditolak cewek karena nggak punya motor. Udah ada motor, aku tembak lagi dan ditolak karena motornya jelek. Udah motor bagus, aku tembak ceweknya, udah keburu nikah. Aku harus bagaimana ya? Bagaimana tuh? Nah, untuk Rifat Ajis, wah ini nggak bisa nomor. Oke, untuk Rifat Ajis, Negeri Serifat emang. sebenarnya pastikan dulu kamu nembak cewek yang mana, Rifat Ajis. Apakah Iya. seleranya motor atau mobil? Nah, Atau beca kan atau bisa beca. aja. Iya, beca atau modifan. sepeda ontel, kau pastikan dulu Rifat Iya. Ajis. Itu, apakah dia menyukainya atau tidak. Kalau Rifat Ajis ternyata ceweknya lebih senang Ducati atau Satria, karena ada istilah nggak Satria nggak setia gitu Rifat Ajis. Jadi pastikan dulu motormu seperti apa. Gawin nggak kawin. Iya, gawin nggak kawin, ora beat ora habit. Wah, apapun itu Rifat Ajis. Iya, pokoknya motor-motoran. Jangan sampai ketika kau ngapel bawa sepeda roda 3. Orang ninja, orang cinta. Iya. Waduh, zaman kapan aja? Gitu. Itu dia Rifat Ajis. Tapi kalau mendekati wanita, pastikan kalau nggak punya motor, minjem punya kawannya. Yang penting modal bensin 20.000 itu nggak masalah. Sama jas hujan. Ya, sama jas hujan jangan lupa helm 2. Iya. Punya motor tapi nggak pakai helm, itu sia-sia Rifat Ajis. Nggak akan ada waktu untuk wakuncar. Bocor pala. Bocor kepala Rifat Ajis. Mbak Raisa manteng nih. Keren, mau hujan kayaknya. Udah hujan bos. Udah, kedengar. Nah ini nih periode mah bos aing tuh kayak aing dipecat jadi tukang sablon. Iya weh kiting awenya. Mana sih periode ketika hubungan dilanda PSBB sering konflik tapi rindu meronta-ronta. Pencerahan dong pendekar. Aduh rindu meronta-ronta. Ditahan dulu rindunya sampai apa sih ini PSBB tuh usainya kapan emang? Kau tahu nggak? Nggak tahu. Ya main-main aja malam ngendap-ngendap ke rumahnya lewat jendela terus ketrok rumahnya. Ketrok tuh apa? Ketuk anjing. Rumahnya. Kan sekarang bisa video callan kalau rindu. Ponsek gitu bisa. Rindu. Nih buat kita ngawe bertanya terhadap kami berdua, ketika hubungan dilanda FSBB sering konflik tapi rindu meronta-ronta, pencerahannya dong. Sebenarnya rindu tuh obatnya bertemu gitu. Jadi ketika tatap mata secara langsung begitu sulit untuk ditemui, kita bisa lewat aplikasi Zoom atau apapun itu, bisa lewat kontak video atau lewat Instagram, apapun itu, agar secara langsung dilihat wajah ketemu wajah walaupun di depan layar kaca. Setidaknya ada rasa yang begitu terpendam sejak lama dapat diungkapkan secara langsung melalui virtual seperti itu gitu. Jadi jangan khawatir, selama masih ada koneksi kuota banyak, hubungi doi. Iya. Kalau nggak diem di depan stasiun bis ISBI, di situ wifi-nya masih nyampe. Iya, seperti itu. Di klinik jantung juga ada ya? Ada. Bisa bobo. Banyak cara demi cinta. Lalu ada pertanyaan dari Napuri. Terima kasih banyak untuk pertanyaan Napuri. Kenapa kata Dilan rindu itu berat? Apa banyak makan? Sebenarnya rindu itu tidak berat. Yang berat itu tukang truk. Kenapa tukang truk? Karena dia jarang bertemu dengan keluarga. Maka dari itu semboyannya adalah rinduku tak setebal muatanku. Muatanmu tak seberat muatanmu. Itu paling berat sebenarnya. Kenapa bisa paling berat? Karena beliau pergi dari antar kota, antar provinsi hanya untuk mengirimkan barang, mencari nafkah untuk keluarganya. Itu yang lebih berat sebenarnya. Dan jarang bertemu keluarga. Dan jarang bertemu keluarga, tapi selalu singgah di warung remang-remang. Iya. Sebagai hiburannya. Di Pantura biasanya. Gitu. Kamu ya Pantura waktu itu ya? Banyak truk gede.
Nah ini Sam Ubi dari Sam Ubi, pernah kirim surat ngefans sama Mas Putut, ditempel di pintu studio lukis tapi malah dicabut orang. Wah harusnya kasih langsung Sam Ubi, kasih langsung. Kalau ditempel di studio lukis biasanya dicabut sama Sudirman. Ada di situ penjaga seni rupa namanya Sudirman, sekarang lagi TA, doakan semoga lulus ya. Nah kalau bener ngefans tuh sebenarnya gak usah kirim surat, lebih baik katain aja sendiri, datang ke orangnya langsung bilang aku suka. Nah biasanya kaget cowoknya, lari. Cowoknya lari. Apalagi kalau nggak kenal. Makanya kalau suka sama yang kenal ya, itu aja. Mau nambahin nggak ini buat cukup. Terima kasih. Wah ada Mas Faris tuh. Wah halo Mas Faris. Waduh, kok jadi live kontennya ya? Ya pada di subrek dulu ya ini ya. Ikon channelnya Cino, bincang-bincang asmara tanpa solusi. Wah ada Mas Faris dari Pacitan. Iya, Mas Terima Faris kasih nih. banyak Mas Faris. Setelah bagaimana kabar di Pacitan, semoga sehat selalu bersama kita yang sedang meracau karena nggak ada kegiatan. Bukan nggak ada kegiatan banyak. Kami banyak, tapi nggak bilang-bilang ke orang lain aja kegiatan kita. Iya. Jadi nggak kelihatan. Sampai kurus tuh Mas. Wah ini makasih banget buat MRJ Teddy, dua jagoan orang katanya. Ya kami jago silat, Putut jago Muay Thai, aku jago Wing Chun. Jadi kita jagoan katanya. Mode pesawat, mode pesawat nih. Terima kasih sudah kirim pertanyaan. Apakah jahat seseorang pria meninggalkan pacarnya dengan maksud tidak akan menyakiti lagi? Gimana jawab. Apakah belum ngerti? Apakah jahat seseorang pria meninggalkan pacarnya dengan maksud tidak menyakiti lagi? Oh berarti kamu meninggalkan karena menyakiti si pasangan kamu itu. Yang nggak jahat sih, tapi kalau dianya masih sayang ya jangan ditinggalin, kasihan. Kalau sama-sama sayang mending pertahanin buat introspeksi kan, kalau sama-sama jahat. Kalau sama-sama jahat mending ngebegal aja, sekarang lagi sepi jalanan. Kemana we aja lah. Soalnya jahat ke AWB kumaha aja jahat seorang pria meninggalkan pacarnya. Mau nambahin nggak? Oke. Nambahin. Mode pesawat, ini pertanyaan dari mode pesawat sebenarnya menarik. Apakah jahat seseorang pria meninggalkan pacarnya dengan maksud tidak akan menyakiti lagi? Pastiin dulu mode pesawat. Kamu ninggalin seseorang itu karena kenapa? Jangan sampai kamu ninggalin gadis tersebut karena kamu ngambilin dia. Itu jahat mode pesawat Wah sebenarnya. itu jangan Sampai terjadi di kau sebagai subang beli nanas muda. Sebagai lelaki tanggung jawab. Akan tetapi jika hubungannya hambar, lebih baik kasih bumbu-bumbu asmara. Bumbu-bumbu asmara sedikit, atau enggak ya bilang aja secara langsung gitu untuk berakhir. Setidaknya ada komunikasi lah sebelum pergi berlalu begitu saja. Soalnya kalau diabaikan begitu saja itu tidak menyenangkan. Mode pesawat seperti itu sebenarnya. Mode pesawat. Oh iya mode pesawat tuh itu ya. Kau yang baca sekarang. Oke, terima kasih untuk semuanya yang telah bergabung di siaran meracau kami berdua, pemuda Moi Indie. Konsultasi asmara tanpa solusi. Di subscribe dulu ya, gratis. Terus di like. Sebelumnya dari tadi kemarin subuh kita udah melemparkan sebuah pertanyaan-pertanyaan absurd. Yang hendak bertanya silakan, akan kami jawab dengan seenaknya sendiri. Jadi jangan berharap dapat solusi yang baik, karena kalau ingin dapat solusi yang baik
Diko layaknya pergi ke Mario Tegar gitu ya. Dia tegar. Itu akan memberi solusi yang tepat sesuai dengan keinginan kalian. Kalau kami hanya ngelantur saja, Mantul. meracau. Lalu ada pertanyaan dari siapa ini? Mana? Nah ini @afanap. Afanap. Novel paling romantis apa nih? Menurutku novel yang paling romantis yang recommended untuk dibaca adalah Tatang Es. Wah iya itu tetangga. Tatang Es itu Abadi. novel yang paling romantis, yang serialnya lokal Indonesia itu sulit untuk didapatkan di pasar-pasar Temen gelap. aku aja sampai hijrah baca itu. Pertama Tatang Es, yang kedua Any Arrow. Cari saja di pasar-pasar gelap, itu sulit itu ditemukan. Tatang Es dan Any Arrow. Hero. Ingin Belum tahu menemukan ini satu ada seseorang gadis melek. Halo Nona, lama tak jumpa. Kapan ke Bandung? Aku menanti nih. di lockdown. Ya, di Lockdown. kau. Lama tak jumpa. Siapa? Udah nggak apa-apa. Hai Nona. Nah, itu ada seseorang wanita masuk di akun diriku. Jadi malam ini kita lagi gabut dan mencoba untuk menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman Instagram yang sedang dalam kemelut perasaannya karena menghadapi COVID-19. Iya sama polemik ini nggak bisa ketemu dia di Rindu. Jadi jangan sungkan, play aja lagu Dewa 19 Kangen judulnya. Dan kalau Itu nggak, kangen band juga. tidak masalah. Wih, betah banget nontonin aku kamu. Oke, nih mau ada yang tanya, cari. Hai Nona dan Tuan, apa kabar? Adveila. Balik nih. Mas, laki-laki bisa hamil enggak katanya? Bisa lah. Banyak makan. Hamil gerak. Banyak makan sehari 8 kali. Terus kalau jangan itulah. Kalau bisa mah jangan modal. Nah, nanti bisa hamil. Cuman keluarnya bau ntar. Mana main gak yang bisa hamil? Cukup. Pertanyaannya aneh, euy. Nah, ini nih dari Park Mau. Orang Korea gitu ini Park Mau. Kalau cowoknya diem, ceweknya diem, terus nggak pernah ada yang berani mulai ngomong duluan. Apa salah cewek yang bilang duluan? Bagaimana reaksi cowok kalau digituin? Cewek sebenarnya nggak salah. Kalau emang suka, ya nyatain aja. Keburu diambil orang. Nah, kalau masalah bagaimana reaksi cowok kalau digituin, kalau cowoknya nggak kenal pasti benar kabur kayak pertanyaan tadi. Pasti kabur. Nah, tapi kalau kalian pernah PDKT, pernah apa, menjalin hubungan pertemanan baik, terus kamu menyatakan insya Allah dari tiga iya jadi insya Allah jadi kalau dianya cinta, kalau suka, daripada diem mending ungkapin aja, jangan dipendem jadi jerawat, kasihan ntar kurus nih kayak Cino dipendem terus. Diputut panggil gendut. Nambahin nggak? Pertanyaannya bagus ya. Kalau cowoknya diem, ceweknya diem, terus nggak pernah ada yang berani mulai ngomong duluan, apa salah cewek yang duluan bilang? Bagaimana reaksi cowok kalau digituin? Sebenarnya jangan saling diam mendiam, tapi kalau cewek mau bilang tidak masalah sebenarnya. Kenapa tidak masalah? Dalam artian kamu nyatakanlah perasaanmu walaupun berdebar sekali daripada nggak pernah dinyatakan, nanti menyesal di kemudian hari. Pepatah Yunani kuno mengatakan selama-lamanya dipendam, jangan takut untuk menyesal kemudian hari, karena yang di awali hari itu namanya niat, kalau di akhir itu penyesalan sebenarnya. Jadi di kau jangan takut
Untuk nyesal, mulai dengan niat yang baik, ingin mengungkapkan perasaan, pasti bakal tahu cowoknya. Kalau keduanya diam-diaman, mungkin kedua-duanya saling menunggu tanpa ada yang memulai. Seperti itu. Dan nggak akan pernah tahu. Iya. Kasihan banget, miris itu. Kan Iya. asmara itu pelik. Seperti dulu pepatah Yunani kuno juga mengatakan, Mensana on corpore sano. yang artinya adalah jauh di mata, dekat di VCS. PCS. Kau tahu VCS itu dia. Jadi walaupun tidak bertemu, masih bisa bertatap muka. Seperti itu, Nona. Ya seperti kita nih bertatap muka nontonin kita yang gak jelas ya. Waduh, ada teman-teman. Selamat malam semuanya. Salam gaul dari kami. Salam Love and gaul. kandas ya. Salam kandas dari kita. Udah berapa lama masih lagi itu cukup. Habisin aja pertanyaannya. Nih dari Listianti Tanti. Aku mah maunya asmara teh ya dimusnahkan saja. Sebenarnya jangan dimusnahkan sebenarnya, Tanti. Kenapa jangan dimusnahkan? Setiap orang pasti memiliki sebuah asmaranya tersendiri, baik yang menyakitkan atau hal yang menyenangkan, tergantung menyikapinya seperti apa, Listanti. Jadi jangan dimusnahkan, walaupun Iya. dimusnahkan tuh pasti ada saja. Karena asmara itu abadi. Iya, seperti Bisa pepatah Panglima Tianfeng menyatakan apa sih? Dari dulu. Dari dulu beginilah cinta, deritanya tiada akhir. Nah, itu. Walaupun harus 1000 kali reinkarnasi, Panglima Tianfeng itu tetap menyukai adik Chang'e. Ya, cuman adik Chang'e-nya Hanya saja adik Chang'e lebih menyukai jenderal yang lain. yang pergi ke bulan. Seperti itu. Kamu harus nonton dulu atau enggak searching lah Panglima Tianfeng atau lebih disingkat Cut Pat Kai. Itu legenda dari Tiongkok. Mirja BCD nih, Mirja BCD. Ini pertanyaan atau pernyataan sih. Aku bercinta dengan keluh kesah katanya. Jangan bercinta sama keluh kesah. Jangan berkeluh kesah terus. Mending dibawa have fun. Sekarang kan lagi musim corona tuh, diam di rumah, ngobrol sama keluarga. Kalau jauh dari keluarga yang ngobrol sama tetangga. Kalau nggak ada tetangga yang ngobrol sama kursi. Bisa ramai itu. Cino juga pernah ngobrol sama Teko soalnya. Jangan bercinta dengan keluh kesah. Boleh nggak sih mas bercinta dengan keluh kesah? Sebenarnya diperbolehkan dengan baik. Kenapa? Karena masa-masa galau itu punya pelarian tersendiri. Setiap orang mempunyai pelarian tersendiri ketika galau. Tapi jangan larinya ke minuman keras atau narkoba. Iya. Itu nggak baik. Lebih baik cari pelarian ketika sedang berkeluh kesah, sedang murang-maring, dilanda galau. Langkah baiknya disalurkan melalui karya seni. Ada beberapa orang bikin puisi atau lewat gambar, Lagu juga bisa. ada yang bermusik, lagu. Jangan salah gitu. Itu dampaknya hebat. Selain membuat terapi diri sendiri, dan juga hasilnya kita mempunyai sebuah karya yang bisa dinikmati orang lain. Seperti itu. Jadi jangan takut. Obatnya patah hati itu seperti itu. Ini sebenarnya bukan solusi, karena kami bukan pakar yang baik untuk memberikan sebuah solusi yang baik. Seperti pepatah Bangladesh mengatakan. Hmm. Pepatah Bangladesh nggak enak aja. Gak masalah pepatah. Pepatah Bangladesh, sakitilah seniman dan lihat apa yang dia buat. Nah itu bahasa Bangladeshnya gimana tuh? Wah, ngerti aku. Tung long hap ai tai lai lai. Itu Berarti seperti dia pepatah. Kita ini referensinya di macam-macam negara nih, banyak sekali referensinya. Buku banyak sekali di sini. Jadi jangan khawatir, kita ini nggak salah-salah ngomong, Iya. hanya ngelantur kita aja. Dan ingat, kita ngambil dulu, nggak mabok-mabokan, normal. Kita minum teh manis. Nih ada iklannya. Jangan. Nah, Hey Rons, pertanyaan dari Hey Rons, bagaimana membuat mantan kembali? Ini pastikan dulu mantan tersebut cowok atau cewek. Ketika mantannya wanita,
pastikan lagi apakah dia memiliki pasangan atau tidak. Ketika kau udah mengejarnya dia dengan sungguh-sungguh edan eling tapi dia nggak mau, jangan berkecil hati, buat Cari yang dia lain. berkesan sehebat-hebatnya. Setelah dia tetap nggak mau, cari yang lain. Iya, mending cari yang lain lah. Kamu sekiranya mantan rudet mah. Ya sekiranya mantan masih sulit untuk Didapatkan. membuat kembali, cari yang lain, kecuali kau masih punya hutang Irons. Bayar dulu ke mantan tersebut biar dia kembali. Jadi ketika kau udah bayar, dia pasti kembali. Iya, tadi jaketnya ketinggalan Iya. atau apa kayak kaos kaki. Ini habis ya? Ini WhatsApp. Sangat sulit. Cepet banget. WhatsApp kenapa tanpa solusi karena asmara itu tiada akhir. Ketika beres masalah yang satu, pasti muncul masalah yang lainnya. Begitu. Kenapa tanpa solusi asmara? Karena yang memberikan solusi adalah jawaban ujian UTS, UTS, ujian tengah semester, THB, THB atau Ada apapun itu solusi. pasti ada solusi karena ada pertanyaan, ada jawaban, dan jawabannya pasti tepat. Itu solusinya sebenarnya. Kalau ini jawabannya nggak pernah tepat, ya. Jadi kita santai saja. habis ya. Ini tapi siapa namanya? Jadi, begitu dari Fahira Herminan. Fahira, ini kalau nanya dapat stiker nggak? Sebenarnya bisa aja dapat cindera mata dari kami berdua, asalkan kau mendukung terus kami berdua untuk Buat terus berkarya. gitu. Tanpa kalian, Karya. kami hanya lelaki pemalu yang berdiam diri di kamar kosan atau di kamar tetangga. Beres-beres, kita sudah babu. Iya. Bersihin rumput, seneng aku. Nanti untuk konten-konten yang lainnya bertanya lewat Instagram aja, Instagram aku atau Mas Putut. Aku atau Mas Putut. Nah, untuk kedepannya pasti ada apa sih? Bukan hadiah, giveaway ya. Cindera mata. Nah, cindera mata oleh-oleh dari kita. Nih, satu lagi nih, belum nih. Itu kau aja, aku takut ntar dipecat. Periode pasangan aku rudet melulu. Kenapa ya? Sebenarnya kenapa pasangan selalu rudet? Karena ada satu hal yang selalu dituntut. Itu kalau nggak ada yang dituntut berarti nggak rudet. Berarti hubungan kalian aman-aman dan baik-baik saja, harmonis. Tapi ketika ada satu hal yang dituntut dan pencapaian garis akhirnya berhasil tepat, itu nggak akan rudet kembali keluar. Pasti dia nggak akan neko-neko. Misalkan doi minta mas kawin atau minta mobil, ketika dipenuhi dia nggak akan rudet. Minta berlian di kau kasih nggak akan rudet, pasti. Tapi kalau udah dikasih tetap rudet, banting weh. Nah, kalau masih aja rudet, jangan lupa di uppercut menggunakan bunga mawar. Itu hal yang romantis sebenarnya. Anjing. Uppercut yang menggunakan tuh, set. Nah itu. Semoga dia luluh gitu, nggak rudet Iya. kembali. Ingat. Bisa di uppercut atau di jab menggunakan bunga mawar. Iya. Ada temenku dulu Pikiran. kasih biru. Biru. Aduh. Iya. Romantis banget dia orang weh. Seneng aku. Begitu dari Mbuya nih, Mbuya problematika cinta sesama operator. Ini maksudnya operator apa dulu nih? Operator warnet. Operator warnet atau operator handphone seluler atau operator nasabah atau yang lain? Operator lagu yang di karaoke. Iya, itu PL, Oh, pemandu ya? pemandu lagu. Oh iya. Itu Salah. gimana nih problematika? Soalnya banyak macam-macam problematika asmara di setiap lawan jenis ketika berhubungan. Baik pekerjaannya operator ataupun penggali tambang, tukang Kelas, oke. las, itu macam-macam. Jadi Wah, banyak. nggak bisa dijabarkan secara terperinci, Buya. Dari Buya, pertanyaan Buya.
Ini kalau bahasa Jawa nggak tahu. Sembuh, sembuh, sembuh tuh apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Ada lagi nih, habis nih. Habis ini satu. Sama ini, Baiklah. sama kayak pertanyaan si Titing, PSBB. Ini banyak pertanyaan yang menahan rindu karena PSBB. Kalian tuh sering rindu karena kalian sering bersama, makanya jangan terlalu sering bersama, biar rindu ada gunanya. Ya, Sekarang merindulah. mumpung dijauhkan oleh PSBB, jadi nikmatilah rasa rindu itu. Jangan sampai murang-maring nggak jelas. Gunakan kota terbaik Anda untuk menghubungi doi. Baik lewat telepon, email, atau apapun itu, seenggaknya dapat dipertemukan secara langsung, entah mendengar suaranya atau tatap muka secara langsung. Jangan khawatir gitu ya. Dan harus terus berkabar agar si doi tidak direbut tetangga, karena di lingkungan rumah pasti masih berkeliaran ya. Iya, karena ada istilah dari Thailand, Itu mah Cina. Hai lapang, yang artinya pacarku 5 langkah. Nah, waspada itu. Jadi ketika kau sedang dilanda PSBB, perhatikan sekeliling di tetangga rumah. Apakah ada hal yang menarik atau tidak gitu. Itu. Biasanya anak karang taruna cantik-cantik. Anak tarka perhatikan Iya. kembali anak tarka. Siapa tahu karena kalian terlalu lama di luar rumah, jadi tidak memperhatikan bahwasanya ada tetangga baru gitu, di sekeliling komplek atau di dalam Tahu ada gadis lingkungan atau tarka. pemuda-pemuda di dalam rumah karena kalian sering di luar ya. Iya, siapa tahu ada janda baru cerai, Iya, mamah muda, mamah muda, anaknya baru setengah. dan pastikan lagi ketika PSBB dilanda, download akun TikTok. Iya, Bukan buat sponsor tapi untuk hiburan. Itu ada banyak gadis-gadis yang menggemaskan bermain TikTok gitu. Lumayan. jangan digolah. Iya, lumayan buat menghibur diri. Suka mesem-mesem nggak jelas. Nggak jelas si putut lah. Tapi menarik gitu ya ketika goyang mamah muda gitu. Ini. Nonton TikTok asyik. Lalu apalagi, apakah kita akhiri cuma satu ini nih? Ya, kita akhiri saja. Oh itu, tapi nggak ada namanya ya, lupa aku tulis. Bagaimana mendekati seseorang wanita yang sifatnya cuek? Mendekati seorang wanita dengan sikap cuek dan khawatir, jangan cemas. Di call pertama mandi terlebih dahulu. Setelah mandi, berpakaian rapi, jangan lupa. Wangi-wangian jangan lupa juga. Ya, wah ada habis. Berpakaian rapi. Setelah itu jangan lupa dimulai dengan pembahasan yang menarik ketika bertemu doi. Terima kasih buat pertanyaannya. Pertanyaannya banyak banget nih, gila sejam. Terima kasih udah mau dengerin kita. Apa bukan ngecapruk atau ngelantur solusi asmara, konsultasi asmara tanpa solusi. Jangan lupa di subscribe ya. Langsung di like juga. Biar Sinuk punya penghasilan nih sama Putut ya. Kita sedang merintis menjadi Iya. seorang pendekar asmara, tapi kan yang kandas. Kita nggak mau berhasil. Yang berhasil udah banyak. Aku memilih yang kandas gitu ya. Iya, Yang gagal. Deritanya tiada akhir. Oke, terima kasih banyak dan semoga kalian semua tidak menyesali setelah menyaksikan kami, tuan dan nona yang di rumah atau yang sedang dimanapun berada. Salam rindu dari aku terhadap dirimu yang entah di mana. Gitu. Oke, terima kasih semua ya. Nanti tunggu selanjutnya.